Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Puja, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat kehidupan dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, serta nikmat iman wal Islam. Semoga kita semuanya dimatikan juga dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Allahumma amin. Salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam untuk para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan segenap umatnya hingga hari kiamat. Kita semuanya berharap kelak di yaumul kiamah mendapatkan syafaatnya sehingga kita selamat dan bisa berjumpa, berkumpul bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ridhoaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu akan ridhomu dan surgamu. Amin. Pada petang hari ini kita coba membahas ayat Allah dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang saya baca dalam mukadimah tadi. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan har, dan bergantinya siang dan malam, la ayatin, sebagai tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi orang yang berakal, yang berpikir. Alladzina yadhkuruna Allaha, mereka adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Tuhannya, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan atau duduk, wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan segala ciptaan Allah baik di langit dan di bumi, sehingga mereka mengatakan subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila, tak ada yang ya Allah yang kau ciptakan tak ada yang sia-sia ya Allah. Faqina adzab, subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah dan jaga kami dari siksamu atau nerakamu. Ini petikan surat Ali Imran. Ali Imran, ingat ya, bukan Al Imran. Kadang ada yang mengatakan Al Imran, bukan Al, tapi Ali. Ali artinya keluarga Imran. Imran itu adalah satu manusia yang diistimewakan, ya, bukan nabi, bukan rasul, tapi dicantumkan dalam Al-Quran sebagai nama surat. Orangnya sebagai tukang kayu, jelek rupa lagi, tapi beliau mulia,
Berkat kebersihannya mendidik keluarga yang baik, ya, keluarga yang baik. Itulah keluarga Imran. Dalam ayat ke-190-nya disebutkan bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, dalam penciptaan langit dan bumi dan berkatnya siamar itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Jadi Allah mengatakan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langit, bumi dan isinya di ayat lain dalam 6 masa. 6 masa atau 6 hari. Fi sittati ayyam. Fi sittati 6 ayyam hari. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya 6 hari. Ya, langit 2 hari, bumi 2 hari dan isinya 2 hari. Tapi harinya Allah tak sama dengan harinya kita. Beda sekali. Cuma Allah yang tahu maksud daripada itu. 6 masa. Apakah 6.000 tahun atau lainnya? Wallahu a'lam. Yang pasti itu Allah. Tapi ini bukan berarti Allah tak mampu dalam sekejap. Jika Allah menghendaki, jika Allah mau, kun fayakun, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah semua isi. Bisa Allah buat itu. Tapi Allah ingin memberikan contoh bahwa ketika kita menciptakan atau menginginkan sesuatu, mesti ada prosesnya, ada masanya. Ya, Allah itu perlu waktu 6 hari. 6 tahun apalagi sekejap pun bisa Allah. Kun, jadilah bumi, jadi. Ya, tapi Allah ingin memberi contoh. Kita jika ingin sesuatu bersabarlah, ada proses. Pengen kaya, tak langsung kaya, tak kun payakun. Tapi ada proses yang panjang. Bagaimana usahanya, tekun, giat. Bagaimana ketika diuji dengan misalkan ambruk usahanya, tapi tetap semangat bangkit lagi, ya, jatuh bangun, itulah proses namanya. Kehidupan itu ibarat roda berputar. Roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, bergerak. Tak selamanya di atas, tak selamanya di bawah, pasti berganti, pasti berubah. Ketika di atas, bersyukurlah. Ketika di bawah, bersabarlah. Itulah kehidupan. Syukur, sabar, terus berputar. Ya, ketika kita di atas, senang, kaya, jangan lupa kepada Allah. Sesaat mungkin Allah balikan kita. Ya, balikan kita dalam keadaan yang miskin misalkan. Ya, maka bersyukur selalu. Maka kalau kita pandai bersyukur, kita akan menjadi hamba Allah yang baik. Bahkan pernah saya sampaikan materi, siapakah manusia terbaik kata Allah? Satu aja, paling syukur, dan siapa lagi? Dua, paling sabar. 2 orang manusia terbaik, satu paling syukur, satu lagi paling sabar. Siapakah dia? Bu? Siapakah manusia terbaik? Atau bahasa Qur'annya ni'mal abdu. Sebaik-baik hamba. Sebaik-baik hamba. 2 orang, Bu. Satu paling bersyukur, satu lagi paling bersabar. Siapa? Nabi Sulaiman. Paling bersyukur. Kerajaan punya kekuasaan meluas, Bu. Dia kuasai manusia, binatang, jin, bahkan semuanya. Tapi dia bersyukur. Ketika orang mengatakan ini adalah kau miliki semuanya kerajaan, engkau hebat. Apa kata Rasul? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Tak merasa dia punya, tapi Allah yang punya. Karunia dari Allah. Ya. Jadi kalau kita misalkan dikatakan orang ini punya si fulan, punya semua hebat,
Jangan katakan itu. Tapi kita katakan haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Titipan. Dan makanya Nabi mensunnahkan kita membaca doa Nabi Sulaiman. Tahu doanya, Bu? Yang dibaca setelah umur 40 tahun seterusnya sampai meninggal, bacalah doa Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas shalihin. Intinya doa itu adalah Nabi Sulaiman paling takut dia lupa syukur. Maka dia minta sama Allah, ya Allah, bantu aku agar aku tetap bersyukur. Tak lupa syukur. Tak jadi kufur. Kenapa? Kebanyakan manusia ketika sudah kaya, berkuasa, lupa syukur, jadi kufur. Kekuasaan. Misalkan Korun miskin, rajin ibadah. Ketika diberikan kekayaan, tinggal semuanya ibadah tuh. Kufur. Fir'aun setelah jadi penguasa, kufur. Itulah kebanyakan manusia. Makanya Sulaiman contoh terbaik, Bu. Ketika diberikan kekayaan, kekuasaan, bersyukurlah dan doa selalu. Kita pun doa selalu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ini Nabi Ayub, manusia terbaik pertama. Manusia terbaik kedua adalah Nabi Ayub. Kenapa? Dia paling bersabar, paling syukur, paling sabar. 7 tahun sakit, Bu, sampai membusuk badannya. Kata istrinya Siti Rahmah, suamiku, kau kan Nabi, berdoalah pasti dikabul. Minta sembuh sama Allah, pasti engkau sembuh. Kata Siti Rahmah. Ada Siti Rahmah di sini? Nggak ada ya? Tak ngaji. Apa kata beliau? Malu. Minta sembuh sama Allah, malu. Aku berpuluh tahun sehat, baru 7 tahun sakit, malu minta sembuh. Masya Allah. Kalau kita jangan 7 tahun, Bu, 3 hari aja dah. Aduh ya Allah, tak tahan ya Allah. 3 hari. Ayub 7 tahun, malu minta sembuh, Bu. Tapi karena desakan isinya, dia tak dapat lagi bantu memberi makan suaminya, karena semua sudah dijual. Bahkan sampai rambut Siti Rahmah dijual supaya bisa makan, sudah habis. Maka Ayub memang akhirnya berdoa juga minta sembuh. Apa doanya? Rabbi anni masaniyat duru wa anta arhamur rahimin. Doa kepada Allah, sembuh Nabi Ayub. Paling bersabar. Ini, Bu, kehidupan kita kalau ingin bahagia, tenang, syukur aja lah. Kalau tak syukur, sabar aja lah. Ketika diuji, Bu, berbagai macam kesulitan, kemiskinan, sabar, nanti akan naik nanti. Itulah kunci. Ini yang pertama. Jadi kembali ke ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, bersabarlah. Pasti tercapai. Ya. Maka Allah pun menciptakan langit bumi sampai 6 masa. Bukan tak sanggup dalam sekejap, sanggup, bisa, kun fayakun. Tapi Allah ingin memberikan contoh. Ya sabarlah, kalau ingin kaya, ingin senang, sabar. Itulah Allah. Yang kedua, waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, dan dia bergantinya siang malam
Masya Allah ya, tiap hari siang malam, siang malam, siang malam, tak pernah berhenti. Ibu mau berhenti siang aja, tak malam-malam mau, kiamat tak menyebut. Berganti terus ya, dengan teraturnya Bu. Ini kekuasaan Allah, siang dan malam. Maka ada sebuah hadis bahwa surga ada di atas langit ke-7, neraka ada di bumi lapisan ke-7. Ya Bu, surga di atas langit ke-7, bumi neraka di bawah bumi ke-7 juga. Nanti di hari kiamat surga neraka disatukan bagaikan siang dan malam. Bagaikan siang dan malam. Siang situ, malam situ juga, tapi beda keadaan. Nah, inilah yang perlu dipikirkan. La ayatil liulil albab, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal. Ulil albab, berakal, punya akal Bu. Itulah manusia. Manusia kelebihannya adalah dia punya akal dan akalnya berkembang melebihi malaikat Bu. Malaikat itu akalnya statis, diam akalnya, tak berkembang. Maka malaikat tak makan, tak minum, tak tidur. Tapi manusia luar biasa. Makanya Allah perintahkan malaikat boleh sujud kepada Adam. Kenapa? Dia punya kelebihan akal. Akal. Ulil albab. Manusia berakal. Baik, sempurna, berkembang. Jadi orang berakal tuh berarti harus dia pikirkan ciptaan Allah di bumi, di langit dan bergantinya siang dan malam. Dipikirkan semuanya. Jadi bahan pemikiran, tafakkur. Ini orang berakal. Lawannya orang berakal berarti tak berakal Bu. Siapa manusia terbakal, tak berakal? Mereka yang tak mampu memikirkan ciptaan Allah di langit, di bumi, dan memikirkan bergantinya siang dan malam. Artinya dia tak mau taat kepada Allah, tak beribadah kepada Allah. Itulah orang tak berakal. Tak berakal. Kemudian Allah katakan lagi, siapakah mereka yang sempurna akalnya? Ulul albab tadi, alladzina yadhkurunallaha, mereka yang ingat kepada Allah, zikir. Alladzina yadhkurunallaha, zikir Bu, zikir bukan zikir ya, zikir. Tak bunyi, tak ada bunyi z-nya, tak ada bunyi s-nya. Zikir, bukan zikir, bukan zikir, zikir. Ya, bisa Bu? Coba zikir. Ya, tak ada bunyi S-nya, bunyi desis tak ada. Zikir. Nah. Zikir itu pertama maknanya ingat kepada Allah. Modal utama zikir, ingat kepada Allah. Kemudian dari ingat muncul ucapan zikir. Contoh, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir namanya Bu. Ucapan, zikir fil lisan. Tapi ini bisa dilakukan kalau hati ingat kepada Allah. Jika hati tak ingat, mana bisa Bu mengucapkan zikir tadi. Jadi zikir fil qalbi, zikir di hati itu modal. Ya, modal kita untuk ingat dan menyebut nama Allah. Zikir ada menyebut nama Allah dirangkai dengan kata yang lain, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi kalau kita berkata Allah, Allah, bukan zikir. Bukan zikir. Zikir kalau kita tambah subhanallah, zikir Bu. Allahu akbar, zikir. Bukan Allah saja Bu. Ya, paham Bu? Maka zikirlah. Ya, Allah, Allah. Ada orang yang sebetul, tapi kita subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, masya Allah, tabarakallah,
la haula wala quwata illa billah, inna lillah dan sebagainya. Itu kalimat zikir, berpahala besar, Bu. Kalau kita ingat pasti menyebut. Ya. Kemudian doa, zikir juga. Doa itu tanda ingat sama Allah, Bu. Mau makan, doa, berarti ingat sama Allah. Mau tidur, baca doa, berarti ingat sama Allah. Mau bercermin, doa, baca, ingat kepada Allah. Ya. Bu, doa makan. Hah? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baru bismillah. 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 Tiap suap bismillahnya. Kebanyakan bismillah dulu, baru Allahumma barik lana, kan gitu. Tapi kalau bisa diubahlah. Doanya dulu, baru bismillah, bismillah, bismillah. Kunyahannya 30 kali. Ya, 30 kali kunyah. Atau 20 kali lah. Atau 10 kali lah. Jangan sampai ditelan, Bu. Ditelan tak dikunyah. Biar terasa nikmatnya. Nasi, Bu, nasi putih aja, tak pakai apapun, nasi putih dikunyah 20 kali, terasa manisnya nasi itu. Ya, nikmat. Alhamdulillah. Tak ingat kepada baca doa. Doa itu zikir juga. Mau tidur, doa juga. Bismikallahumma. Masuk WC, zikir. Apa zikirnya? Allahumma inni. Ya, masuk pasar. Suka, Bu, masuk pasar? Paling suka. Cuma doanya paling lupa. La ilaha illallah wahdahu. Macam habis sholat, tambah lagi 3 kul, minimal isti'azah, minimal a'udzubillahi minasyaitonir. Kenapa? Pasar Tebu majelisnya setan. Majelis arti tempat berkumpul setan, tempat duduk setan, pasar Tebu. Dan setan menghiasi dagangan. Ibu nak beli sendal, masuk pasar, nampak kerudung jilbab bagus, beli. Nampak cincin bagus, beli. Nampak duren, beli. Akhirnya tak jadi beli sendal, habis duitnya. Padahal niat beli sendal. Ya. Itulah setan menghiasi dagangan, Bu. Ya. Maka baca doa. Jadi majelis setan itu pasar, kamar mandi, WC, tempat sampah. Makanya, Bu, kalau malam hari tolong sampah dikeluarkan dari rumah. Simpan di luar rumah. Keluarkan. Ya. Kenapa? Tempat setan. Ini juga pelajaran. Baca doa. Insya Allah kita dijaga sama Allah, Bu. Zikir. Yang keempat, zikir makna juga salat. Salat itu zikir juga, Bu. Ya. Tanda ingat kepada Allah. Aqimus sholata li dzikri, dirikan salat untuk berzikir kepadaku. Dirikan salat untuk berzikir. Jadi salat itu zikir. Tanda ingat kepada Allah. Apalagi bacaan salat itu memang zikir semuanya. Salat pertama Allahu Akbar. Nama Allah zikir. Terus salam, assalamu, zikir juga nama Allah. Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Assalam, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Asmaul Husna, assalam itu, Bu. Assalam, ya, yang salam aja, Bu. Jadi kadang orang salamnya sembarangan. Assalamualaikum, salam.
Harusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai A-nya jelas, assalamu. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Pun ketika menjawab salam, perbaiki juga. Jangan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asmaul husna. Ya, kita kadang terbiasa dengan hal yang salah. Terbiasa dengan hal yang salah. Kita perbaikilah. Termasuk menyebut jilbab. Jilbab dalam pikiran kita adalah kerudung, bukan. Jilbab itu baju kurung, bukan kerudung. Kerudung itu khimar, kho. Itu kerudung. Kerudung itu yang menutupi leher dan dada. Kerudung, khimar. Kalau jilbab, baju kurung menutupi seluruh tubuh. Itulah jilbab, baju. Biasa salah kita. Ya, perbaikilah. Masak nasi, betul nggak? Betul nggak? Masak nasi salah. Harusnya masak beras. Nasi dah masak. Peribahasa sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Kemana pula bukit? Jadi banyak. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi banyak. Apa pula bukit? Dan sebagainya. Itu yang keempat. Zikir adalah sholat, Bu. Sholat adalah zikir. Yang kelima, zikir artinya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang menurunkan az-zikir, Al-Quran, dan akulah yang menjaganya, kata Allah. Jadi Al-Quran zikir juga, Bu. Jika ibu habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, tak hafal doa zikir dalam sholat itu, ibu baca Quran saja. Mantap, zikir juga, Bu. Zikir juga. Baca Quran. Satu halaman cukuplah. Setelah sholat, zikir itu. Dan memang kata Allah, fa iza qudiyatus shalah fadhkurullah dzikran katsira. Kalau kamu selesai salat, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyak zikir. Jadi perintah Allah, kalau kita selesai salat, banyakin zikir. Makanya Nabi pun habis salat itu banyak zikir, bukan doa. Cuma doa itu termasuk zikir juga. Ketemu sana, Bu. Nabi kadang doanya, Bu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cuma itu aja. Ya, cuma itu. Tapi bukan tak boleh, boleh. Kenapa? Doa pun zikir gitu. Silakan perbanyak doa. Tapi sebaiknya doa itu yang lebih sunnah dibaca dalam sholat. Doa-doa yang kita hafal sebaiknya dibaca dalam sholat. Ketika sujud, ketika i'tidal rakaat terakhir, i'tidal, terus ketika tahiyat akhir. Bahkan Nabi itu dalam berbagai macam hadis, kitab, belasan doa, Bu. Ada yang panjang, ada pendek. Setelah kata fil alamina innaka hamidum majid, belasan doa Nabi itu. Jadi jarang kita ketahui. Artinya apapun yang kita hafal, Bu, kita tahu doanya, bacalah dalam tahiyat akhir itu sebelum salam. Itu hebat. Tapi kadang kita jamaah makmum tak sempat banyak doa dalam tahiyat akhir, ikut imam, maka bacalah setelah salat gitu. Jadi ada 5 hal ya dimaksud zikir. Pertama, ingat kepada Allah. 2, menyebut nama Allah. 3, doa. 4, salat. 5, Al-Quran. Ulang, Bu. Makna zikir antara lain: 1, ingat kepada Allah. 2, menyebut nama Allah. 3, berdoa.
4 salat, 5 baca Quran, zikir. Nah, itu kapan dilakukan? Alladzina yadhkuruna qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan atau duduk, walau junubi atau berbaring sekalipun. Berdiri, duduk atau berdiri atau berbaring. Artinya dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Kita nyebut berzikir ketika sholat, zikir, ingat, mau nyebut. Tak sholat, tak nyebut, tak ingat. Kita hanya tertentu saja zikir. Ketika sholat ingat. Iya, ketika sholat ingat sama Allah. Ketika sedang tak sholat, lagi di pasar, di kantor, ingat tak? Tak ingat, bukan. Ketika beraktivitas, kita sakit misalkan, Bu, mengadu, aduh sakit, aduh, bukan berzikir, harusnya doa. Lihat sesuatu yang indah, alamak, bukan alamak, masya Allah, ya, masya Allah. Lihat musibah di Sumatera Barat, apa bacanya? Inna lillah, ya, dan sebagainya. Doa ketika makan, doa. Bukti ingat, Bu. Ketika bekerja, doa. Ketika di kendaraan, doa. Ketika dimanapun, sedang apapun, kapanpun, doalah, Bu. Tanda zikir, tanda ingat, bro. Baca Quran dimanapun, baca Quran, ya, sedang apapun. Makanya bahasa Allah ketika berdiri, duduk atau berbaring. Berbaring artinya misal tidur, berzikir. Termasuk ketika kita sakit, baca doa, ya, baca Quran, sholat, Bu. Kita ini kadang ketika sholat ingat sama Allah, di masjid ingat sama Allah, di luar itu lupa sama Allah. Makanya jadilah kita ahli zikir. Ahli zikir. Ahli zikir bukannya di masjid dari pagi sampai malam. Bukan, Bu. Ahli zikir bukan yang hari-hari zikir lah. Bukannya. Kenapa? Islam itu agama keseimbangan. Kata Allah, fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardh. Ketika selesai mendirikan salat, kata Allah, bertebaranlah di muka bumi. Bertebaran, pergi kerja, ke kantor, ke sekolah, ke hutan, pergi bertebaran, kata Allah. Kata, bukan di masjid terus dari pagi sampai malam. Salat, baca Quran, doa. Bukan, Bu. Allah suruh bertebaran, kata. Cuma tetap berzikir, tetap ingat, Bu, kepada Allah dimanapun, sedang apapun, kapanpun. Itulah yang disebut ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan segala penciptaan yang ada di bumi dan di langit. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, penciptaan di langit dan di bumi. Semua dipikirkannya, Bu. Ketika kita melihat matahari dipikirkan, ketika kita melihat laut dipikirkan, lihat hutan dipikirkan, semuanya jadi bahan pikir. Kenapa? Manusia diberikan akal yang sempurna. Nah, misalkan manusia berpikir gini, manusia lihat burung dipelajari, kenapa burung bisa terbang. Lama-lama berpikirlah, kita pun mesti bisa. Maka manusia berpikir tadi, berusaha menciptakan benda yang bisa terbang
jadilah pesawat, Bu. Burung besi. Nah, itulah idenya dari burung. Burung jadi pesawat terbang. Lihat ular, kenapa bisa bergerak? Padahal tak ada nampak kaki. Manusia berpikir, jadilah kereta api. Kumbang jadi mobil. Semut jadi Honda. Honda, Bu, kalau banyak diteropong dari atas, nampak seperti semut. Ya, manusia berpikir itulah. Walaupun ada batasnya, Bu. Manusia tak sampai secanggih Allah. Ya, manusia bisa menciptakan pesawat terbang hanya di lapisan langit pertama aja. Allah sampai langit ke-7. Buruk tadi, Bu, buruk ya. Melintasi langit ke-7 bahkan. Ada Al-Quran namanya Al-Ankabut, sarang laba-laba. Manusia berpikir, jadilah parabola. Sarang laba-laba parabola, Bu. Capung helikopter. Ya. Itulah manusia berakal, memikirkan segala ciptaan Allah. Maka kata Umar bin Khattab, tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Pikirkan cipta Allah, jangan memikirkan penciptanya. Tak boleh, Bu. Kita semua tak boleh memikirkan Allah, tapi memikirkan ciptaannya. Mikirkan ciptaan Allah pun itu tak dapat karena akal kita, Bu. Ya. Manusia punya otak, Bu. Mikir. Nah, sekarang ada manusia dari robot. Ya, HP ada memori berapa giga, otak manusia lebih lagi, Bu. Ya. Di sebelah rumah ada pohon mangga lagi berbunga, dikawinkan sama burung, sama kumbang, sama macam-macamnya. Jadilah bayi. Tapi yang jadi bayi mangga tuh dari sekian ribu, satu jadi, dua satu jadi. Tak banyak. Manusia pun sama. Seorang suami ketika berkumpul sama istrinya miliaran, Bu, sperma tuh, ya, sampai ke ovum, tapi yang jadi satu. Ya, subhanallah, masyidi Allah dengan salah. Makanya orang berpikir, berakal, ulul albab, disebutnya ada kesimpulan buat mereka. Apa kesimpulan? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tak ada yang sia-sia, Allah, Engkau luar biasa. Semua ada pelajarannya. Nah, ada orang bertanya, Bu, di ceramah Ustaz Somad, apa gunanya Allah menciptakan babi kalau babi diharamkan? Buat apa? Ada di Ustaz Somad, Bu. Kenapa? Ini ada ujian, Bu. Kenapa? Walaupun menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, ujungnya ada surga dan neraka. Kenapa manusia ada baik ada jahat? Sengaja supaya keduanya terisi, surga terisi, neraka terisi. Biar aja lah. Kalau begitu semua, sore semua, neraka kosong, Bu. Mubazir. Ya. Makanya adil Allah, ada selalu pasangannya surga neraka. Nah, sama binatang pun begitu. Kemudian Allah menciptakan binatang buas, Bu. Ada ular, ada singa, harimau di hutan. Jaga hutan, Bu. Tapi hutan ditebang, singa larilah. Akhirnya banjir, longsor, Sumatera, Aceh. Masya Allah. Kenapa? Manusia buat hutan gundul, maka ketika hujan turun, longsor. Tak ada penahannya, Bu. Salah siapa? Salah manusia. Kenapa hutan dibuat gundul? Itulah. Pikirkan semuanya, Bu. Ya. Ada cecak, dipikirkan. Cecak, pikir. Makanannya nyamuk. Nyamuk bisa terbang, cicak tidak. Bagaimana dapat makanan nyamuk tuh? Ya, bukan cicak ikut terbang, tidak, Bu. Nyamuk datang ke cicak.
Itulah Allah Ma'adil, Bu. Ya, semua diberikan karunia rezekinya. Semua dipikirkan. Semut, Masya Allah, Bu. Perhatikan semut, Bu. Ini arti wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Semua dipikir, semut banyak, Bu. Ketika bertemu salaman, Bu. Kenal tak kenal bersalaman mereka, Bu. Tak pernah bertengkar. Salaman, Bu. Kenal tak kenal salam. Kalau ada makanan tak makan sendiri, Bu. Ajak teman-teman, Bu. Ada makanan satu bawa dulu diumpetin. Terus aja kawannya diajak, semua dapat makan bersama, Bu. Masya Allah. Lebah, jadi pikiran juga itu, Bu. Ya. Jadi telah akhirnya subhanaka faqina adzab. Mahsi Allah, ya Allah jagalah kami dari sisa api neraka, ya. Dengan akal pikir kita manusia sempurna, maka manusia harusnya bersyukur dan beribadah kepada Allah sebagai tanda orang berzikir, ingat kepada Allah dan menyebut nama Allah SWT. Ada pertanyaan, Bu? Ini dalam surat Ali Imran 190 sampai 191. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, masih Engkau, ya. Ya. Membedakan atau memberikan pemahaman bahwa bencana alam itu merupakan Akibat manusia kan, dengan juga sekaligus takdir Allah. Ya. Cuma memberikan pemahaman. Ya. Ya, betul. Akibat dengan manusia. Di sisi lain itu bukan takdir, kan itu iman yang benar. Ya. Supaya ada istilahnya itu cara kerusakan yang terjadi oleh tangan manusia dengan takdir Allah. Ya. Gini ya, baik. Masalah musibah atau bencana yang terjadi, pertama itu adalah kehendak Allah, takdir Allah, tapi ada sebab tangan manusia. Ya, jadi takdir tak statis, Bu, dinamis. Nah, artinya takdir sebenarnya bisa berubah. Makanya kata Nabi, la yarudul qada ila doa. Tak ada bisa merubah takdir kecuali doa. Takdir bisa berubah, Bu. Jadi ini adalah karena ulah manusia, maka Allah berikan sebuah ujian bagi orang beriman dan sebuah azab bagi orang kafir. Jadi ada sebuah keterangan, Bu. Jika musibah tadi, ya, tadi selamat, maka juga azab. Jika ada selamat, musibah. Jadi beda antara azab dan musibah. Azab misalkan zaman penuh banjir, semua mati. Kecuali ya di atas kapal itu azab. Tapi kalau bencana, musibah, sebagian selamat. Maka bagi orang baik, ini adalah jalan dapatkan pahala surga, ya, akan mereka meninggal syahid, ya. Tapi orang jahat mungkin ini sebuah azab bagi orang jahat. Maka itulah tadi syukur dan sabar. Yang selama syukur, yang kedua sabar. Yang berikutnya adalah ada mungkin perbuatan manusia yang memang mengundang datangnya azab musibah. Misal kemaksiatan. Di samping faktor alam, kemaksiatan. Ya, orang banyak meninggalkan sholat, banyak berjudi, berzina, itu ada pemanggil atau semacam inilah sebab, ya, mengundang datangnya azab atau musibah itu. Yang saya dengar juga begitu, Pak. Jadi di sana orang sudah mulai memikirkan masalah dunia. Tak mikir lagi ini masalah agama. Yang dulunya serami Mekah, udah banyak pengemaksiatan katanya. Ya, yang tadinya serami Mekah, tapi sudah terkotori, makanya peringatan.
Bahkan tadi gubernurnya mengatakan ini lebih dahsyat dari tsunami sekalipun. Dan kita lihat ada tayangan video yang menyapu itu perumahan elit ya, mobil-mobil yang sebagainya. Mungkin mereka sudah sombong dengan hartanya, maka kalau masyarakat biar tak sombong gitu. Nah, jadi maka ini ada pelajaran bagi kita semuanya. Semoga kita semua terjaga dari hal yang demikian. Intinya ini semua takdir Allah, maka terimalah sebagai kehendak Allah dan ikhlas menerima ujian tadi. Orang musoleh jadi ladang ke surga, orang salah jadi bangiat dosa. Kemudian mereka yang bertobat semuanya kepada Allah, dan insyaallah ini semua ada hikmahnya. Subhanaka faqina ada banna, pasti ada hikmahnya. Ya.